Suka dukanya jadi guru SD, khususnya SD kelas 1 itu apa sih? Sukanya ya melihat anak-anak itu hati kita senang, gembira. Kalau dukanya ya kadang kita ada anak yang nangis, kadang kita jemput ke gerbang, orang tuanya nggak bisa pergi kalau anaknya nangis. Habis itu kita obrolin pelan-pelan, kita gendong bawa ke kelas. Oh gitu. Masih di sini di DMD Panggung Rezeki. Ada seorang guru SDIT dari Lampung. Awalnya masuk ke SD katanya tugasnya bersih-bersih. Kemudian diminta kuliah dan sekarang sudah mengajar. Kita lihat dulu before-nya ya. Ini dia, namanya Bapak Sabihis. Kita sambut ini dia, Sabihis, Lampung. Wow, keren Pak. Wah, Pak. Memakai jaket oversize. Berwarna coklat dan juga bermotif. Tidak lupa untuk diberikan juga dasi panjang. Hitam-hitam, siapa takut? Kayaknya Karen terinspirasi dari baju mama ya. Benar. Iya bener, Iya kan? rocker Benar. gimana Mama kalau gitu. berdiri sama Sabihis Oke. pasti. Satu senada. Iya, wah luar biasa. Emang baju itu merubah image ya? Yes. Betul. Iya, ini kamu kalau ngajar pernah gak segaya ini? Enggak ya? Enggak, hati-hati kena hidung. Hati-hati. Aku A. Itu aku. Apanya? Barusan jawab semangat pagi. Duh. Sabar. Tenang. Gak biasa A. Jadi tadi saya cerita sedikit apa yang tadi kamu ceritakan. Jadi awal kamu masuk ke sekolah itu tuh sebagai petugas kebersihan. Iya Kak. Terus kemudian siapa yang menyuruh kamu sekolah lagi? Awal saya masuk di situ 2020 itu sebagai staf kebersihan. Setelah itu berjalannya waktu bapak itu sama ibu nyuruh kuliah sambil Orang tua kuliah. kamu. Iya. Kamu anak keberapa? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Oke, saudara kamu ada yang kuliah juga? Enggak, kakak perempuan udah menikah. Tidak kuliah. Tidak. Kenapa kamu yang diminta kuliah oleh bapak? Enggak tahu, mungkin karena saya sudah terlanjur terjun di sekolah menjadi staf. Supaya ada karir yang lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu ya? Mungkin. Jadi niatnya kamu tuh ya udah deh jadi petugas kebersihan aja gitu. Ya. Akhirnya kuliah. Sekarang sudah selesai belum kuliahnya? Masuk semester 8. Oh sebentar, udah skripsi. Belum. Sebentar lagi skripsi dan juga lulus S1 dong. Amin. Iya. Apa kuliahnya di Di UT, Universitas Terbuka. iya jurusan? Jurusan PGSD. Oh PGSD. Emang untuk jadi guru SD ya? Kalau universitas terbuka mah berarti sambil kerja juga bisa. Sabtu Minggu Kak kuliah. Oh Sabtu Minggu aja. Tapi sudah ngajar walaupun belum lulus. Sudah, alhamdulillah 2023 itu sama yayasannya disuruh dampingin ngajar. Jadi Setelah guru pendamping. Ya, Ngajar kelas berapa? kelas 1. Oh gitu berarti mulai belajar huruf-huruf gitu ya. Berarti kalau SDIT mah ada belajar huruf hijaiyah juga. Ya, itu guru bahasa Arabnya. Ada guru kalau di SD itu Tasin. SDIT itu pokoknya adalah tasin tahfiz. Oh, Karena mereka hafalan. oh gitu. Berapa juz targetnya? 3 Kamu juga juz. penghafal juga dong? Iya, termasuknya. Oh iya, sudah berapa jus? Kalau saya belum sih Kak. Anak-anak yang banyak. Anak-anak. Ya kalau udah ada umur kayak kita tuh susah inget, gampang lupa ya. Makanya harus dimanfaatin kalau sudah masih remaja, masih muda gitu ya. Bener Kak. 1 juta saya pegang aja deh. Kalau tampilan gini pegang duit kayak debt kolektor. Senyum, saya ngelucu. Iya, Benar. senyum. Kayak mulai tegang lagi Pak Guru, santai. Santai. Tenang. Murid-murid manggilnya apa? Kalau di SD Kan ada yang bapak, kakak, Kalau di SDIT itu dia karena Islam terpadu jadi manggilnya Abi Umi. Abi Umi. Kamu panggilnya Abi atau Umi? Ya Abi lah ya. Abi dong. Iya. Biar relax. Iya. Berarti kalau gitu kayak baris berbaris, ada yel-yel gitu juga. Kan anak SD kelas 1 mah gitu. Ya benar. Ada? Ada. Coba sebelum yel-yelnya ada foto ketika ngajar nggak? Itu lucu banget. Iya bener. Ya Allah itu kecil-kecil banget. Gemas. Yang depan siapa namanya? Umay, Terus? Aluna, Heeh. Bilal, Heeh. Arta, Hamzah,
Terus? rapi. Kalau itu campuran dari kelas 1 Ar-Rahman. Oh beda. Kalau saya kelas 1 Ar-Rahim. Ar-Rahim, iya. Yang pakai baju hitam. Gak kelihatan kepalanya dong itu di atas, itu di atas. Guru PJOK-nya. Oh iya. Guru PJOK-nya yang baju hitam. Nah, itu seru banget Nah, ini. ini wali kelas saya, partner saya. Namanya Bu Khoiria, Siti Wah, Khoiria. ini lagi apa sih itu? Ini setelah 17-an kemarin dapat hadiah juara. Oh, seru banget. Kamu akrab banget sama murid-muridnya ya? Alhamdulillah. Tenang ya. Dan kamu ketika melihat fotonya semangat banget loh. Iya, kangen banget sama mereka. Pasti bangga tuh mereka tuh. Kalau yel-yel gimana buat mereka, coba gimana? Yel-yel semangat Kak ada. Kayak gimana? Tepuk semangat. Oh, yang kayak di acara saya itu sama anak-anak penghafal Quran itu. Tepuk semangat. Semangat. Jadi kalau saya kalau tangan saya belum berhenti, terus aja Kak, Coba. Oke ya. Coba penonton ini ceritanya murid-murid kamu ya. Sapa ke muridnya apa? Anak-anak gitu. Coba silakan. Abi ini anak temen aku coba ajarin. Anak-anak, biar kita semangat, kita yel-yel dulu ya. Berdiri, boleh. Berdiri, semuanya berdiri. Bedili. Siap. Bedili. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oh gitu, seru banget. Seru banget tuh. Pak Guru itu ada yang ngompol. Suka dukanya jadi guru SD, khususnya SD kelas 1 itu apa sih? Sukanya ya melihat anak-anak itu hati kita senang, gembira. Kalau dukanya ya kadang kita ada anak yang nangis, kadang kita jemput ke gerbang, orang tuanya nggak bisa pergi kalau anaknya nangis. Habis itu kita obrolin pelan-pelan, kita gendong bawa ke kelas. Oh gitu, jadi pendekatannya juga harus Iya. sabar banget ya. Ya. Tapi kan fenomena sekarang tuh guru-guru tuh serba salah katanya. Mau tegas tapi nanti orang tuanya marah, galak. Tapi kalau didiemin gak tegas, merekanya seenaknya. Gitu mengalami hal itu juga. Bener Kak. Serba salah ya. Tapi mudah-mudahan sih para orang tua ketika mempercayakan pada gurunya bisa percaya bahwa kedisiplinan tuh saling menjaga, betul ya? Ya betul. Karena beda kayak zaman dulu ya. Iya, kalau aku tuh ya Pak Guru sama anak aku tuh aku selalu bilang bahwa kalau di rumah kami ini papanya tuh adalah orang tuanya, tapi pada saat di sekolah maka yang menjadi papa dan mama adalah guru-guru yang di sekolah. Aku selalu kasih pengertian seperti itu. Jadi istilahnya mereka bukan cuma guru yang ngajar, tapi juga kalau kamu misalnya ada hal yang mengganggu pikiran kamu, ada hal yang bikin sedih atau teman-teman ada yang ganggu, kamu merasa nggak nyaman, ngobrol sama guru dan jadikan guru itu seperti orang tua kamu di sekolah gitu ya. Begitupun ketika salah ditegur. Sebagaimana gitu, orang tua menegur. Oke, dan wajahnya pun make up no make up. Make up no make up. Itu yang sulit katanya. Itu kan kayak AA ya, make up no make up. Jadi pakai make up tapi jangan sampai kelihatan pakai make up. Betul. Bagus, keren banget. Masih Singa tuh sudah menikah, Pak Rio tuh sebetulnya mohon maaf. Belum Menikah. Belum. Nanti menikah pakai gini bagus banget. Iya benar. Mudah-mudahan sama Tapi Mr. Glowing. amin. Pakai jas lulusan D3 apa S1? S1. Berarti pas lagi wisuda pakai jas juga. Iya, kebetulan juga kan untuk profesi Rio tuh selain daripada guru, Rio juga nge-MC banget. Ini fans berat saya banget, ini panutan saya. Beneran? Udah salah banget tadi. Iya. Kamu fans aku idola kamu gitu harusnya. Beneran. Ya. Aku tadi pas mau nyanyi gak boleh sama Tuhan takut gara-gara kamu. Tapi gak apa-apa gara-gara kan kamu ngefans aku kan. Iya. Murid-muridnya ini Bapak ganteng gak? Ganteng banget. Coba Bapak di situ Pak. Bapak kayak teman sekolahnya tahu Pak. Kayak kawannya ya. Bener. Jadi Bapak ngajar sudah berapa lama? Untuk Rio ngajar itu baru 2 tahun. Bentar, Iyo.
Rio. Oh, kirain panggilannya Iyo. Rio ngajar udah 2 tahun, udah diangkat menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu baru 1 tahun, Nak. Sebentar, kok hebat banget? Baru 2 tahun langsung diangkat jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kenapa? Nggak tahu, itu mah bapak lah. Karena mungkin dekat dengan murid ya? Karena untuk Rio sendiri antara rumah sama tempat kerja tuh dekat, Mama, dekat. Jadi kurang lebih hanya 300 meter. Jadi kultur daripada wilayah situ, siswanya itu Rio biasanya lebih tahu. Ini juga anak-anak ini tuh satu wilayah sama Rio, satu RW. Jadi anak-anak ini kenapa dibawa? Ini adalah saksi di mana 1 tahun ini mereka nggak pernah bolong. Ngaji selama 1 tahun ini bareng-bareng terus. Oh iya? Bareng-bareng terus. Sebentar, kamu kenapa sedih? Kenapa? Enggak, coba. Kenapa? Ingat jasa-jasa Pak Rio? Ada perubahan di hidup kalian? Ada perubahan. Jauh? Jauh. Kan sekarang ada yang kelas 3, ada yang kelas 2. Berarti ketika kelas 1, ketika kelas 2, sebelum kenal Pak Rio mungkin beda dengan sosok kalian sekarang? Iya beda. Seperti apa kalian? Mohon izin juga, jadi Rio tuh kenal sama mereka tuh walaupun satu kampung itu kurang lebih baru 2 tahun. Baru 2 tahun, jadi mereka tuh dengan warnanya yang berbeda, dengan kenakalan remajanya yang berbeda, Mama. Tiba-tiba kenal, alhamdulillah kita jadi ngaji bareng. Karena Rio juga bukan orang yang baik, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri. Hingga akhirnya selama 1 tahun ini dari mulai Juli 2024 tiap malam itu, tiap tengah malam kita ngaji bareng. Ini masih banyak sebetulnya tapi yang datangnya cuma bertiga. Yang dulu tidak seperti itu? Yang dulu mah ya, boleh yang bisikin aja. Kenakalan apa kamu? Oke. Kamu? Apa sih? Oke. Kenakalan remaja tingkat tinggi. Saya anggap seperti itu ya. Jadi nakal-nakalnya itu bukan yang sekedar bolos, sekedar gak masuk pelajaran, tapi ada kenakalan lainnya. Tidak usah saya sebutkan, tapi kalian sudah berubah. Apa yang mau kamu sampaikan ke Pak Rio? Dari kamu dulu, sampaikan. Pandang Pak Rio. Biasanya manggilnya A. Sok A. Jadi kata kepala sekolah tuh gitu. Udah Rio, udah dulu. Sudah tenanon. Nuhun. Atas ngabinggian di saat Gian terpuruk, selalu ada di sisi Gian. Siapa mau ngomong apa? Agil mengucapkan terima kasih bisa ke A karena di saat orang lain alim gaul jeung Agil, A hoyong hiji jeung Agil. Terima kasih kepada Aryo yang telah mengubah diri Yuda menjadi lebih baik. Yang berasal dari gak baik-baik saja, menjadi baik-baik saja. Beruntung. Secara hubungan darah, Pak Rio atau Aryo gak ada hubungan apapun dengan kalian. Gak ada. Karena kepedulian sebagai pengajar. Jika kalian tidak ketemu, mungkin kalian sudah terperosok lebih dalam lagi dan lebih sulit dari ini. Kalian pun berubah seperti ini juga kan tidak mudah, betul? Perlu tekad dan keyakinan. Peluk Pak Rio. Tapi memang ya Ayah, lingkungan itu juga perlu banget ya. Jadi bukan cuman buat anak didiknya Pak Rio aja, buat kalian yang lagi nonton atau kalian yang lagi ada di studio pun penting banget memilih pergaulan sehingga kita tidak terpengaruh. Terlebih kalau memang kita tidak punya sikap. Kita boleh ada di pergaulan manapun asal jangan ke apa namanya? Bawa arus. Iya, ke bawah arus boleh, tapi
untuk anak-anak remaja tuh susah untuk tidak kebawa arus. That's why kita harus pinter-pinter memilih pergaulan. Karena ketika pergaulan kita baik, insya Allah nanti langkah kamu pun akan baik. Apalagi di zaman sekarang ya. Pendidikan tidak hanya guru, orang tua pun, lingkungan, Iya. tontonan, bacaan, dan sebagainya. Jadi yang kamu lakukan pendekatannya apa? Pendekatannya apa ya? Jadi Rio tuh selalu bilang ke anak-anak, kita mencoba profesional saat kalian berada di sekolah. Tolong kalian harus tahu bahwa kalian murid, saya guru. Saat kita ada di lingkungan rumah, kita hanya masyarakat biasa. Kalian Karang Taruna, saya juga sama pemuda. Saat kita bertemu di panggung, saya seniman, kalian yang joget. Itu aja sih ya. Jadi Rio mau ditempatkan tidak ingin menjadi guru, tidak ingin menjadi kakak, tapi tolong tempatkan sesuai dengan tempatnya. Apabila di sekolah saya guru, kalian murid. Kalau di rumah saya kakak, kalian adik saya. Itu saja sih. Wow. Lebih personal ya jadinya ya. Jadi gak ada jarak merekanya. Betul kan? Wah, alhamdulillah. Tadi sapaan juga kadang-kadang bukan bapak, betul. Ya. Anak-anak zaman sekarang tuh manggilnya tuh kadang-kadang kakak, AA. Karena secara usia juga tidak terlalu jauh ya. Tetap dihormati tapi tetap dihargai. Ada video yang akan kita tayangkan. Kita lihat bersama, ini dia. Ya. Videonya. Jalannya dari Subang, A. Iya, jauh, macet. Macet Cikampek, ya benar. Pramuka. Wow, semangat Pak Rio, sukses dari sekolahnya loh. Pak Rio tuh kayaknya guru favorit ya, salah satu guru favorit di sekolahnya ya. Karena mungkin termasuk yang paling muda juga mama. Jadi kata bapak tuh, cuma kamu yang aku kasih privilege, kata bapak kepala. Kamu tidak dipanggil bapak, silahkanlah gimana kamu. Jadi Rio tuh dipanggilnya Aryo aja di sekolah sama siapapun. Begitu? Iya. Wah, makin dekat ya. Aryo. Oke, coba. Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Wow, siapa itu Rio? Nobar. Ini siapa? Bapak sama mama. Di mana? Yang tengah ya, depan ya? Ya, Udah sepuh Bapak? bapak udah sepuh. Bapak kelahiran 63, mama kelahiran 69. Oh, kamu berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kamu bungsu? Bungsu. Bapak, waduh Masya Allah, lagi kumpul Pak. Iya Allah. Itu siapa aja Bapak, Ibu? Kok mata saya buram? Ada Bapak Ogi, ada ini rekan kayaknya. Ya emang itu sinyalnya kayaknya gambarnya ini ono kuncrut. Ini Pak Ustadz Wegi juga, ini yang belakang-belakang juga masih banyak kayaknya. Iya, banyak banget. Kelihatannya ada kakak di sana juga. Coba mana lambaian tangannya? Waduh, semangat Cibuluh semua Kulon, tuh. Subang. Alhamdulillah. Mau ngomong apa Pak untuk anak bungsunya, silakan. Ya. Oh, tuh. Ada ya. Banyak. Ya benar. Oke, sip. Rio mau ngomong apa ke keluarga? Terusus untuk mama sama bapak sama abah. Mudah-mudahan sehat selalu, towil umur. Apapun yang terjadi terhadap kehidupan kita, saya yakin itu semua adalah gerakannya Allah. Saya yakin itu semua adalah gerakannya Allah, itu saja. Begitupun malam hari ini. Iya. Untuk apa kamu datang? Yang pertama, jadi sedikit cerita gak apa-apa? Boleh. Jadi 2024 akhir itu kan Rio tuh ada bisnis. Di tahun 2023 Rio alhamdulillah dipercaya sebagai guru. Hingga akhirnya uang modal bisnis tersebut Rio serahkan kepada tim yang Rio percaya. Emang itu udah lama. Hingga akhirnya di tahun 2024 kemarin itu yang memacu anak-anak ini mengaji, jadi gak berhenti sampai sekarang. Uang modal hilang dan ternyata hutang-hutang itu banyak yang harus Rio bayar, sedangkan modal udah hilang. Modal Rio berapa? Sebutin aja lah. ratusan lebih lah. Juta? Ya. Wah. Karena Rio bisnis tuh mulai dari 2016. Ratusan juta? Ya.
Rio tadinya ada angkringan, ada seblak parasman, jualan baju juga udah punya brand sendiri. Terus kredit alat elektronik juga. Atau bapak juga kepikiran? Bapak sama mama tuh sekarang stres, satu keluarga stres yang dimana tadinya Desember tahun lalu itu mau renovasi rumah. Karena kan beres semua, pikir ternyata Allah banyak. menakdirkan. Iya. Justru hilang. Utang justru ada. Justru sekarang banyak. Berapa utangnya? Sekarang mah tinggal beberapa lagi ya. Jadi ada Berapa? 30-an lah. 30 juta. 30. Wah. Mama sama bapak tuh selalu nangis, cuma Rio meyakinkannya Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar batas mampu kita. setuju. Saya yakin itu. Oke. Rio yakin. Jadi malam hari ini mudah-mudahan terkumpul berapapun uang untuk Berapapun. kita. Ya. Juga ini untuk anak saya, ini untuk Arijal. Kebetulan beliau ini udah gak punya ibu. Udah gak punya ibu, jadi pas awal ibunya meninggal tuh beliau sempat hilang arah. Hingga akhirnya bertemu dengan saya walaupun satu RWA. Tapi Rio gak kenal, Rio tuh jarang kemana-mana orangnya. Oke. Jadi kalau kerja manggung-manggung. Hingga akhirnya kemarin tuh baju seragam beliau yang putih itu apa ya namanya, jadi kayak kelembaban hujan tuh kan suka ada titik-titik hitam. Sampai gitu. Nah sampai gitu Rio bilang ganti, karena Rio tuh galak Kebetulan dia juga ketua OSIS dan ini wakil ketua OSIS. Anak-anak Rio yang rajin ngaji ini. Suruh ganti. Tapi memang gak ada mungkin ya. Terus gara-gara limbung juga masuk ke kenakalan remaja. Iya. Akhirnya kamu selamatkan. Akhirnya Allah selamatkan mungkin lewat Rio. Melalui kamu. Iya. Oke. Ada hubungannya dan malam hari ini jika dapat rezeki selain untuk bayar utang? Selain untuk bayar utang, Rio akan beliin seragam buat Agil. Kemarin juga sepatunya sempat jebol. Dia bilang sama Rio, sepatu Agil jebol gitu. Agil pakai dulu sepatu adik Agil katanya gitu. Jadi kan ukurannya sama Rio beda. Jadi kalau mau pinjem yang Rio pun gak akan sama gitu. Lebih kecilan yang Rio gak akan cukup gitu. Oke, Jal. Ibu kapan meninggalnya? 2023 Bapak masih ada? ada. Ada. Dekat sekali dengan ibu. Ibu dengan ibu dekat. Deket banget. Makanya kamu sampai limbung sekali ketika ibu meninggal ya. Sakit. Kanker payudara. Duh. Dan ketemu Aryo justru jadi kayak ketemu kakak gitu ya. Iya.